semuanya. Shalom adik-adik semua yang di rumah. Kalian semua kangen gak sama kakak-kakak dan kakak Gilbert? Oh pasti kangen dong, siapa sih yang gak kangen? Oh iya dong, pastilah. Apalagi kakak yang cantik Aduh, dan ganteng kakak yang ini. ganteng. Yeah. Oke, karena it's a great day, Yes. kita mau nyanyi lagu It's a Great Day. Yuk semuanya yang di rumah tepuk tangan. Haleluya. Yuk mari kita nyanyikan ya. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Walking. Lord. Walking in the light of the Lord. It's a great walk in the light. Walk in the light. Yeah. Walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Running in the light of the Lord. Yeah, running. Run in the light. Run in the light. in the light. Running in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Sama-sama jumping. Jumping in the light of the Lord. Yuk jump Hey, semuanya. hey. Jump in the light. Jump in the light. Jump in the light. Jumping in the light of the Lord. Jumping in the light of the Lord. Sekali lagi. Jumping in the light of the Lord. Tepuk tangan Haleluya. adik-adik semuanya. Haleluya. Kita pasti masih semangat, puji Tuhan, amin. Amin. Oke. Haleluya. Kita mau nyanyi lagi, katakan Jalan Jalan serta serta Yesus. Yuk lebih semangat, puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Lagi dari awal. Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan sama siapa? Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, Jalan dalam duka, jalan sertanya. setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Mari kita ulangi dari awal ya.
sini Koko sama Cece udah berkeringetan ini, sudah Amin. all out ya Ce untuk Tuhan ya. Iya dong. Nah, yuk adik-adik yang di rumah, mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita mau fokus, kita mau nyembah Tuhan. Oke. Nah, kali ini kita akan menyanyikan lagu Love You More Than Anything. Lagu ini mengisahkan bahwa kita itu menganggap Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Segala yang ada ya adik-adik. Iya, Kita betul. menganggap Tuhan itu ada permata yang mulia di hati kita. Tidak akan kita lepas ya Cek, untuk Iya, selama-lamanya ya. Betul dong kok. Oke, yuk mari adik-adik kita angkat pujian ini dari awal ya. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. Yes. I will never let you go. Never ever let. Mari kita ulangi dari awal ya adik-adik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ini doa kami dan adik-adik ya Tuhan. Lord, you're more than anything. Yes, Lord. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. Yes. I will never let you go. Never ever let you go. Oh, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Mari kita angkat pujian ini dengan hati-hati yang lebih sungguh ya adik-adik. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat dari awal. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. Tuhan, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Tuhan, kasih-Mu lebih besar, lebih tinggi. Love is higher, yes, higher than the heaven. Lebih tinggi dari langit Tuhan, kasih-Mu. Deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Ini doa kami Tuhan. I will never let you go, never ever let you go. Come on, say this one time. I will never let you go, never ever let you go. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tidak akan melepaskan Engkau Tuhan untuk selama-lamanya Tuhan. Amin. We will never let you go Lord. Yes. Ya Tuhan, kalau sebentar kami mau dengar firman Tuhan,
Biar Tuhan kasih kami hati untuk bisa dengar firman Tuhan. Amin. Dan kami lakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap terima firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Hai, shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Ko Asun pada Sabtu ini. Nah, hari ini gimana tadi pujian penyembahannya? Keren kan? Pasti keren. Nah, pada Sabtu ini Koko mau menceritakan tentang Tuhan Yesus mengajar tentang rencana Allah. Itu di bab 9. Itu di Matius 5 ayat 1 sampai 8 ayat 1. Itu Tuhan Yesus di cerita itu Tuhan Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang di Galilea, sehingga orang yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, dan banyak lagi yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga orang-orang di situ, masyarakat di situ takjub, wah hebat benar Tuhan Yesus, yang buta melek, yang lumpuh berjalan. Nah, jadi mereka banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat mereka banyak sekali, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berkhotbah. Nah, itu judulnya khotbah di atas bukit. Nah, khotbah di atas bukit itu banyak ada ucapan bahagia, garam dan terang, kamu adalah garam dan terang dunia, hal memberi sedekah, berdoa, dan lain-lain. Itu Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana cara kita hidup untuk dapat masuk dalam rencana Tuhan Yesus. Dan rencana Tuhan itu pasti rencana yang indah dan damai sejahtera. Dan contohnya misalkan kita mau nonton bioskop, kan itu kan ada caranya. Kita beli tiket dulu baru bisa masuk dan nonton. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita mau masuk dalam rencana Tuhan, itu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, salah satunya Tuhan Yesus mengajarkan tentang kamu adalah garam dan terang dunia. Kita ambil beberapa aja ya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita hidup di bumi ini, kita harus memberi rasa. Contohnya, misalkan adik-adik mama masak mama kita masak pasti pakai garam. Coba kalau nggak pakai garam, itu udah sedap. Pakai gula, manisnya kan nggak enak. Nah, jadi kita hidup ini kita berusaha sama-sama belajar bagaimana Tuhan, aku adalah garam dan terang dunia, bantu aku supaya dapat memberi rasa, memberi pengaruh di sekitar. Nah, jadi kita hidup ini biar orang berkata tuh gak ada lo, gak rame. Nah, jadi kita ini kalau bisa tuh memberi dampak yang positif kepada teman-teman sekitar. Kalau adik-adik sekolah kan ke tempat adik-adik sekolah dan lain-lainnya. Jangan gini adik-adik, ada teman Koko kerja, itu satu orang itu agak kurang memberi dampak positif. Jadi kalau dia datang, kami cemberut. Oleh karena risih gitu. Jadi ringan kata orang Palembang, kata dia lemah lah kata dia daripada ada dia pening pala kami jingok. Jadi jangan sampai kayak itu. Jadi kalau kita bisa tuh bisa kita ada kemana sih itu kok udah kata hari ini. Nah, jadi orang itu kita memberi dampak yang positif ya, dari cara kita berkata-kata, bertindak, dan kalau kita berpikir positif, otomatis kita berbicara yang baik dan yang tingkah laku yang baik. Jadi otomatis teman-teman kita lihat, wih orang itu enak ya deket dia, rasanya adem, omongannya baik. Kan Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ada di ayat yang ke-48, karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang ada di surga adalah sempurna. Nah, mungkin adik-adik pernah berkata, pernah dengar manusia itu tempatnya salah dan dosa. Nah, itu tidak benar. Tuhan Yesus mengajarkan kamu hendaklah sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika Tuhan Yesus berkata iya dan amin, dan jadi Tuhan Yesus mengajak kita sama-sama jangan memandang ketidaksempurnaan kita. Emang kita sebagai anak Tuhan bisa jatuh dalam dosa, dalam kesalahan, tapi kita tidak bisa hidup di dalam dosa. Dan jadi kita ketika Tuhan mengajarkan kamu harus sempurna,
hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa yang di sorga itu sempurna. Jadi kita berusaha, Tuhan bantu kami, bantu saya untuk sempurna baik dalam pikiran, perkataan, dan kita semakin hari kita meminta itu, kita dituntun. Dan ketika kita berbuat salah itu ada rem, dalam makna ini. Jadi seperti ada Roh Kudus yang memimpin kita. Jadi ketika kita buat salah, kita ada perasaan bersalah dan kita mengakuinya dan tidak mengulanginya lagi. Beda kalau kita nggak ada rem, nggak ada Roh Kudus dalam hati kita, kita buat salah itu bohong-bohong biasa be, marah-marah biasa be. Nah jadi seperti nggak ada rem. Jadi kalau kita juga misalkan suka marah-marah, jadi seperti ada Roh Kudus, anak Tuhan tuh penuh kasih, jangan suka marah-marah dan lain-lain. Dan semakin hari kita semakin banyak berdoa, baca firman, dan melakukan perintah Tuhan, itu Roh Kudus suaranya semakin kuat di dalam hati kita, dan kita semakin hari menuju kesempurnaan. Dan juga ini Tuhan menginginkan, Tuhan kan menciptakan kita, deh. Siapa yang percaya kita adalah ciptaan Tuhan, angkat tangan. Nah, oleh karena contohnya Tuhan menciptakan manusia, itu pasti Tuhan mempunyai rencana dan ada hal-hal yang harus dilakukan. Nah, contohnya ada HP. Nah, orang yang menciptakan HP ini pasti dia sudah jauh berpikir, HP ini diisiin apa ya? Selain cuma bisa, kalau dulu kan cuma bisa nelpon, SMS. Dulu HP panjang, semakin hari ke depan makin canggih. Ada kamera, ditambah fitur-fitur lain, bisa WA, bisa nonton video, dan semakin hari semakin canggih. Dan tujuannya apa? Orang yang menciptakan HP ini tujuannya supaya hidup kita lebih enak, lebih banyak bermanfaat. Nah, jadi contoh misalkan foto nih, kalau dulu kan bawa kamera yang besar segala macam, tapi sekarang oleh karena dia dalam HP ini bisa ada foto, langsung foto, bisa video yang sekarang macam ini, dan semakin hari semakin canggih. Nah, sama seperti Tuhan Yesus, kita lebih canggih daripada HP, sebab Tuhan menciptakan kita unik, dan pasti ada tujuan dan maksud Tuhan melahirkan kita di dunia ini. Tuhan gak mungkin mengizinkan kita di dunia ini untuk biasa-biasa. Pasti ada suatu rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Yakin? Amin adik-adik? Pasti amin. Nah, dan juga maka dari itu, kalau kita yang belum tahu Tuhan, aku percaya pasti ada rencana Tuhan yang indah. Bantu aku masuk dalam rencana Tuhan. Amin adik-adik. Nah, dan juga Tuhan Yesus mengajarkan tentang di Matius 7 ayat 12, jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu ingin, yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian dulu kepada mereka. Nah, contohnya misalkan adik-adik pengen orang tuh baik dengan kita nih, dan kita dulu harus lebih buat baik kepada mereka. Contoh misalkan kita omongannya kasar, otomatis mereka menjauhi kita dan lain-lain. Nah, cara kita supaya misal kita pengen banyak teman, banyak sahabat, kita dulu berteman dengan mereka, bersahabat dengan mereka dan lain-lain. Jangan kita egois, pengennya ditegur orang dulu, orang baik dengan kita dulu. Tidak seperti itu. Tuhan mengajarkan apa yang bisa, kalau kita pengen orang itu baik dengan kita, ya kita doakan dia, buat baik kepada dia, otomatis dia juga baik dengan kita. Andai pun dia buat salah kepada kita, kita belajar untuk mengampuni, memaafkan. Mungkin dia lagi ada masalah dan lain, maka buat kesalahan dikit-dikit. Dan juga ada satu cerita, ada pohon itu kan besar nih, kayu. Nah, jadi dari satu pohon ini dibentuk-bentuk menjadi sebuah potongan kayu-kayu. Nah, jadi oleh yang tukang potong kayu ini, dia dibikin 3 tempat. Satu dibikinnya untuk tempat untuk menimba air. Jadi kalau sumur kan pakai air, kalau zaman dulu kan untuk menimba air. Satu tempat lagi itu untuk tong sampah. Nah, satu tempatnya lagi itu orang ini dibikin untuk wadah beras. Ada. Nah, yang tempat pertama itu tempat air, ada. Tiap pagi ibu-ibu dan bapak-bapak menimba air, sangat suka dengan ember ini.
wadah ini karena sangat bermanfaat untuk mandi dan lain, untuk menimba air. Tapi dengan yang ciptaan yang kedua ini, itu dibikin tong sampah. Orang-orang membuang sampah dan diisi sampah, kan otomatis sampah itu kan lama-lama bau dan busuk. Nah, siapa yang di sini pengen deket-deket dengan tong sampah yang bau? Angkat tangan. Nah, pasti Jakarta. Kan pasti kita buang sampah, apalagi sampah itu bau, pasti kita menghindari. Nah, satu tempatnya lagi untuk nyimpen beras. Ibu-ibu tiap pagi kan pasti ambil beras dan dibikinnya itu sangat rapi dan aman, dijauhi jadi tikus tidak bisa gigit, tidak bisa masuk. Nah, sama seperti hidup kita, adik-adik. Kalau hidup kita seperti tempat nyimpan air itu, penimba air, orang-orang senang. Apa yang kalau yang kedua tadi kan tong sampah. Oleh karena isinya sampah-sampah, orang-orang tidak senang, bau dan sangat dijauhi orang. Sama seperti hidup kita, adik-adik. Kita hidup ini adalah pilihan. Kalau kita mau jadi wadah yang positif atau yang negatif. Kalau hidup kita isi dengan hal-hal yang negatif, contohnya hal-hal yang tidak benar, berpikir tidak benar, lihat-lihat yang tidak benar, terus emosian dan marah-marah. Jadi otomatis orang-orang menjauhi kita. Yang susah siapa? Kita sendiri. Kan kita kok orang tuh tidak senang dengan kita. Seharusnya kita mengkoreksi diri. Tuhan, kok kenapa ya orang-orang menjauhi aku dan lain-lainnya. Kita belajar itu koreksi diri dan belajarlah melihat hal-hal yang positif, melihat, mendengar dan isi hidup kita dengan hal-hal yang positif. Semakin kita isi dengan firman Tuhan, dengan lagu rohani dan lain-lainnya, percaya hidup kita semakin hari diperbaharui, semakin hari semakin sempurna, dan otomatis kita hidup menjadi garam dan terang dunia. Dimanapun kita berada, kita bisa memberi rasa yang positif, kita bisa memberi dampak yang positif. Siapa yang mau menjadi dampak yang positif di lingkungan kita, di tempat keluarga, teman-teman sekolah dan lain-lain? Angkat tangan. Amin. Mantap. Dan juga adik-adik, kita jauhi isi yang contohnya kayak sekarang kan banyak yang nonton YouTube, ya medsos lah ya, kayak TikTok dan lain. Itu udah apa-apa, cuma usahain melihat hal-hal yang positif. Jangan kita melihat yang kurang baik. Contohnya dosa jauh-jauh. Kalau yang kayak film atau film apa ya, yang kecil-kecil itu diajari pacaran, kakek agung dan film itu tuh. Nah, jadi masuk buku tuh kita, apalagi adik-adik kan masih sekolah ya, kelas 6, 5, 4, 3 itu. Jadi dosa lah nak macam mana ya? Lihat yang itu kecil-kecil masih pacaran, tidak usah dulu pikirin dekat dengan Tuhan, memuji nyembah, kawan-kawan. Usahain kita fokus, adik-adik fokus sekolah dulu. Nah, jadi pacaran-pacaran tuh dosa lah. Soalnya ada anak sekolah minggu nanya dengan koko juga, dosa sebutin namanya, nama. Kok nak tanya, apa kau nih? Aku nih kalau tidak salah dulu tuh kelas 4 atau kelas 5 ya deh. Nah, jadi lagi nyantai kan di atas itu, kita kan biasa puji-pujian apa kan, lagi nyantai ngobrol, nanya dengan koko. Nah, boleh nanya enggak kok? Boleh. Aku nih senang dengan cewek kok. Terus tak ngomong malu, tapi tidak ngomong cak mano. Kalau menurut koko cak mano? Nah, pening kalau koko jawab masih kecil. Oh, banyak nonton korban sinetron nih. Jadi yo koko jawab yang itulah ya. Jadi masih koko dosa nonton boleh, tapi jangan terlalu diikuti yang negatif-negatif. Lebih baik adik-adik untuk masih sekolah kan fokuslah sekolah, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Jadi fokus sekolah, fokus bantu mama papa. Semakin kita semakin positif, semakin benar percaya, dan Tuhan Yesus semakin disenangkan dan orang tua disenangkan dan lain-lain, semakin suka kepada kita. Amin adik-adik. Itu aja yang Koko dapat dari firman Tuhan hari ini. Kita semakin hari semakin baik, semakin hari menjadi semakin sempurna, sama seperti Bapa yang ada di surga sempurna, dengan bantuan Roh Kudus pastinya. Ada amin adik-adik. Nah, dan mulai saat ini kita juga semakin hari semakin banyak baca firman dan semakin banyak
memuji, menyembah Tuhan. Oke, kita doa sama-sama adik-adik ya. Tangan dilipat, mata dipejam. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman hari ini. Dan biarlah firman yang sudah ditabur di hati kami itu menjadi subur, tumbuh dan bertumbuh dan berbuah lebat. Dan biarlah apapun yang kami lakukan terus menyenangkan Engkau. Dan bantu kami Roh Kudus, agar ketika kami salah, Engkau menegur kami dan Engkau membantu kami bangkit dari kesalahan dan kami terus menyenangkan Engkau. Kami mohon semuanya ini ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you adik-adik. Jesus bless you.